Tadi Wanda sudah cerita soal pengalamannya ikut dalam pelayaran kemanusiaan Global Smooth Flotilla. Itu kalau mereka mau ikutan dalam pelayaran global kemanusiaan untuk membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza ini, itu sebenarnya negara mana saja atau kota mana saja yang bisa menjadi meeting point? Kan perginya tetap sendiri-sendiri dong. Wanda ke Tunisia, yang lain bisa ke negara lain. Ya. Mana aja sih itu? Ya, pertama Italia, Spanyol, Tunisia, Yunani, kemudian Turki, kemudian Libya. Jadi masing-masing individual itu datang ke masing-masing tempat meeting point. Sebetulnya ada steering committee-nya, sudah terorganize. Jadi waktunya tuh oke, sampai sini tanggal segini ya, dari yang berangkat dari Italia nanti kita ketemu di sini ya gitu. Tapi tidak semua orang, itu berapa sih jumlahnya, banyak nggak? Sebetulnya proyeknya itu 1.000 orang. 1.000 orang? Ya, 80 kapal. Banyak banget. 80 kapal ya. Wow. Dan ini hebatnya apa? Mendadak. Idenya baru dicetuskan di Tunisia tanggal 22 Juni. Ya, pelayaran tanggal September, 4 September harusnya kan ya. Juni, Juli, Agustus, September, 3 bulan. Dalam 3 bulan tuh mereka gitu. Patungan beli kapal yuk, cari kapten yuk. Kemudian pendaftaran yuk. Indonesia pun kirim 5 kapal di situ. Memang serba mendadak dan menyumbang kapal lah gitu kan, iya, masing-masing menyumbang kapal. Dan yang datang itu bisa sampai 1.000 orang. Memang yang daftar tuh lebih dari 1.000 orang sebetulnya. Dan uniknya mereka bilang yang daftar, aku baca di Global Smooth Flotilla 33.000. Ya, apa? Yang daftar. Yang daftar, yang mau ikut berlayar. Ya, cuman yang akhirnya sebetulnya lulus seleksi itu sekitar 1.000 ya. Apa aja sih yang diseleksi? Ada namanya itu vetting. Jadi macam-macam lah track recordnya. Pokoknya karena ini non-violence movement, jadi dicek banget jangan sampai orang ini misalnya pernah kena kasus hukum misalnya kan. Kemudian juga dari segi jasmani juga dipertimbangkan, kemudian pengalamannya. Banyak sekali pertimbangannya. Dan uniknya Mbak Rosi, saya mau sedikit ceritakan pengorbanan mereka orang Eropa ya. Itu mereka cerita ke saya, tahu nggak, saya demi ikut aksi ini, movement ini, saya dipecat dari perusahaan saya. Ada yang bilang kalau saya menarik diri, saya resign. Jadi memang karena mereka ini orang Eropa, karena mereka orang Eropa ya, dan itu mereka punya hubungan diplomatik dengan Israel, itu mereka sudah lebih baik saya pengangguran daripada saya harus nontonin orang genosida dibunuhi. Ya. Lebih baik saya naik kapal. Itu benar-benar pengorbanan besar mereka. Beneran kalau ditanya Wanda kapan pulang, nggak tahu. Wanda kapan pergi? Nggak tahu. Itu pertanyaan yang nggak pernah bisa saya jawab. Jadi dalam konteks Wanda nunggu di Tunisia itu juga antara pergi nggak pergi, saya tidak tahu kapan saya pergi, saya tidak tahu kapan saya pulang. Tapi kan orang yang bekerja kan nggak mungkin bisa, saya nggak tahu kapan saya pulang. Kamu mau cuti berapa lama kan nggak mungkin gitu. Jadi once we go to Gaza, ya beneran bahwa pekerjaan dan keluarga kita udah harus tinggalkan pada saat itu. Pada waktu ya tadi kan mengisi form, lalu tadi latihan training, itu apa aja yang dilatih? Pertama tadi ide bahwa ini adalah non-violence. Jadi sampai kita bicara teknis, nanti kalau kita di-intercept, posisi tangan jangan dalam kantong. I see. Nah, jadi benar-benar kondisi-kondisi itu sudah diproyeksikan dan langsung di-share. Ya. Kalau misalnya di-intercept atau dihadang, diserang misalnya gitu kan. Posisi tangan. Apa yang dibawa, jangan bawa HP utama kalian, bawa burner phone namanya. HP murah yang kalau intercept langsung dibuang ke laut. Karena jangan sampai HP-HP kita ini dijarah oleh Israel, nanti data-datanya akan terekspos semua. Sampai ke situ? Sampai ke situ. Jadi benar-benar berdasarkan pengalaman sebelumnya kita semua dipersiapkan untuk. Jadi pilihan-pilihan apa yang diberikan pada Wanda misalnya cerita atau Bung Hussein ketika memang mau diupayakan untuk masuk ke Gaza membawa bantuan kemanusiaan dengan kapal ini, pilihan-pilihan apa sebenarnya yang dimiliki oleh setiap aktivis itu? Satu, kalau ditangkap, di-intercept, dihadang, itu ditangkap dong pasti. Ya, oke. Kedua, kalau tertembak. Oke, sampai ke situ ya. Iya, karena kan pernah terjadi itu. Film Marmara berapa yang dibunuh, banyak gitu. 9 orang dibunuh. 9 orang. Ya. Terus 3? Ya biasanya kalau kita ketangkap. 1, dihadang, dikepung, ditangkap. Oke. Ya, diculik, 2, tangkap ya. Diculik. Karena yang ilegal mereka bukan kita. Iya. Kedua,
kondisi yang paling berat yaitu dibunuh. Gitu dibunuh. Kan. Oke. Dua lagi apa? Di penjara. Penjara? Oke. Di penjara itu kan gini, misalnya kalau ketika ditangkap ada yang harus ditandatangani, mereka bisa segera dideportasi. Tapi kalau Rosi lihat kemarin ada beberapa orang yang tidak mau menandatangani dan mereka memilih untuk dipenjara kemudian melakukan hunger strike. Seperti Tiago ya? Ya. Maksudnya apa tuh? Mereka memilih nggak mau dideportasi, mereka memilih stay di dalam penjara. Oh. Ada pilihan itu karena, juga. Karena gerakan ini legal loh. Gerakan Global Smooth Float ini dilindungi oleh hukum internasional. Jadi ngapain saya dideportasi? Saya bukan penghuni ilegal, saya bukan imigran ilegal. Saya mau masuk ke Gaza, membawa bantuan kemanusiaan. Kenapa saya harus deportasi? Ya gitu karena dia. Tapi ada yang memilih nggak mau deportasi, memilih di penjara. Ya ada. Ya, dan melakukan hunger strike. Waktu itu ada senator dari Pakistan dan beberapa orang yang. Wow. Apa pilihan lain lagi? Ya pilihan terbaik ya bisa masuk Gaza. Bisa sampai ke Gaza. Ke Gaza. Dari semua pelayaran, saya tahu bahwa pelayaran kemanusiaan ini sudah ada sejak tahun 2008, 2009, sehingga kapal-kapal itu bisa menembus atau masuk ke Gaza. Tapi kan kita bicara dalam konteks 2 tahun ini ketika Gaza itu benar-benar sebagai menjadi ladang pembunuhan yang luar biasa. Apakah dari semua upaya ikhtiar baik kemanusiaan ini karena darat tidak bisa dilalui maka laut menjadi pilihannya, apakah sudah ada satu kapal yang bisa mendekat dan memberikan bantuan ke Gaza? Nggak ada. Paling dekat itu kan kapal marinir ya, hampir nyampe, tapi ya di intercept juga. Ya, jadi belum ada terdekat cuma 7 mil dari Gaza kemarin. Apakah itu melemahkan hati kalian? Enggak dong, lebih semangat lagi. Pengen datang lebih banyak lagi, pengen datang. Kalau bisa kita datang dengan 1.000 kapal dengan 100.000 pejuang untuk stop genocide ini. Selama genocide masih berlangsung, kita sivil mesti melakukan sesuatu. Paling enggak ini membuat mata dunia lebih terbuka gitu bahwa actually this is bukan tugasnya warga sipil. Actually ini tugasnya pemerintah pemerintah negara-negara, semua negara menghentikan melucuti senjata, melindungi rakyat Palestina, kemudian melucuti senjata Israel. Zionis ini harus ditiadakan dari muka bumi dunia supaya dunia bisa menjadi a better place to live without the Zionists. Coba saya udah harus jeda, tapi saya masih ingin mendengar bentuk intercept seperti apa, penghadangan, penyerangan yang dialami oleh puluhan kapal-kapal yang selama ini berusaha menembus Gaza sehingga balik lagi atau nggak bisa masuk. Seperti apa? Jadi gini, step by stepnya ya. Pertama ada negosiasi. Ketika kapal-kapal ini sudah memasuki yellow zone, ya biasanya ada teguran, ya, atau ada pantauan dari drone. Kalau tidak berhenti masuk ke red zone. Red zone disinilah mulai ada pengarah suara, kemudian radio, nanti negosiasi di situ. Berhenti kembali, nanti kata kaptennya, oh nggak bisa kembali. Kami di perairan internasional, kami menuju Gaza, kami dilindungi oleh undang-undang internasional, kami bawa bantuan. Nah, akhirnya Zionis kan itu hanya formalitas ya. Akhirnya mereka mengirimkan kapal-kapal namanya Shatayet, satuan khusus komandos Israel. Shatayet ada sekitar, angkatan lautnya sekitar 20 kapal mendatangi dan mereka mulai mengepung kapal-kapal utama. Tentaranya masuk dengan membawa senjata dan atribut militer lengkap sambil mengintimidasi, sambil ya mengancam, lalu mulai kapal-kapal itu dikosongkan dari penumpangnya, diculik ke kapal yang lain. Nah, kapten kapalnya dipaksa untuk merapat ke Ashdod, pelabuhannya Israel. Semua satu persatu. Makanya proses intercept hari itu berjalan selama 12 jam. Enggak sejam 2 jam. Dari jam 8 malam sampai lebih 12 jam ya, sampai jam 12 siang. Terus proses intercept satu persatu. Disisir semua tuh satu-satu ya? Disisir sampai semua akhirnya dipaksa untuk ke pelabuhan Zionis Israel, lalu semua dikumpulkan. Dan kita lihat ketika dikumpulkan, kan dibully oleh Smotrich itu ya, bukan Smotrich, Ben Gvir. Kalian itu adalah teroris, kalian perusak. 47 negara loh itu yang hadir itu. Benar-benar ini cara mereka untuk melemahkan. Enggak nih, saya bicara 47 negara ini ya.
Kenapa sih lewat laut? Jadi mereka ingin face to face langsung dengan Israel. Karena kalau lewat darat yang ketemu ya Yordan, Mesir. Ya. Tapi lewat laut mereka bisa face to face. Dan kenapa 47 negara? Mereka ingin membuka mata dunia. Kalian kan cuma dengar katanya. Maksud Anda 47 negara aktivis yang ikut dalam Global Flotilla ini kan? Ada 47 negara yang ikut. Itu. Jadi masing-masing negara itu ingin, masing-masing aktivis itu ingin memberikan pesan. Nih buktinya ya bahwa bukan hanya Palestina yang menjadi korban, kita jadi korban loh. Datanglah itu perwakilan negara-negara untuk melihat langsung bagaimana perlakuan. Jadi para aktivis dari berbagai negara ini, 47 negara ini ingin memperlihatkan bagaimana pengalaman mereka berhadapan dengan tentara Israel. Dan bagaimana jahatnya Israel. Makanya prinsip kita gini, kalau kita sampai ke Gaza, kapal-kapal kita sampai ke Gaza, maka congratulations, kita berhasil memecah blokade Gaza. Namun, kalaupun kapal-kapal kita tidak sampai ke Gaza, paling tidak kita sudah berhasil memecah kebisuan dunia.